yang mengatakan apa? Saya mengatakan, kamu coba, seperti yang saya kasih waktu berapa? 12 bulan. Begitu 12 bulan, kamu nanti akan selesai. Di surat saya itu saya menyatakan itu adalah selesai. Jadi setelah 12 bulan, kamu bisa menjalankan ini, bisa menjalankan tugas selesai, dan saya bersedia untuk apa? Ya, nanti saya berikan berbagi, ya, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, yang itu, yang ini nanti saya mudah-mudahan ini bisa Pak. Ya, jelas. Oke, aturannya sama, dari pilotnya juga Pak. Pilotnya juga Pak. Kita sama. Ya. Ada pertanyaan lagi tentang apa, tentang recruiting? Ya. Teman-teman, yang saya lihat, teman-teman pertama itu saya lihat dari apa? Dari penampilan. Saya lihat orang itu rata-rata yang pertama adalah apa? Itu adalah penampilan. Kalau penampilan dia nggak bagus, teman-teman, saya nggak mau cari itu yang ngomong. Ya, yang nggak bagus sudah lah, nggak mau pusing. Tapi penampilan yang bagus, saya apa? Saya akan pertama dari apa? Dari penampilan. Karena apa? Ini penampilan itu penting. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, setelah saya interview, ternyata Pak, dia punya kemauan untuk apa? Punya kemauan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia apa? Dia jujur. Kemudian yang keempat, dia mau apa? Mau kerja lah istilahnya. Itu aja. Saya nggak perlu. Kita sudah. Bagaimana? Bagaimana penampilan? Teman-teman, saya sebelum dia jadi agent, saya masih bisa nggak? Tergantung dari concern kita. Kalau teman-teman concernnya masih mau jualan sama mau selling, Anda selling dulu. Ya, tadi yang saya katakan teman-teman, saya lihat yang apa yang tadi saya cerita, yang saya yang dulu biasa, itu ternyata orang yang paling suka. Begitu saya sudah berhasil untuk jual, saya rekrut untuk apa? Untuk jadi agent. Dan hari ini teman-teman, itu namanya ya, di Prudential dia dalam waktu 6 bulan. Yang saya baru rekrut tahun ini juga. Dalam waktu 6 bulan, dia apa? 6 bulan. Ya, itu ternyata APA-nya teman-teman. Itu sudah 300-an apa? 300-an juta. Dalam waktu 6 bulan. Dan itu dia pergi mana? Dia pergi ke Kuala Lumpur. Ya, jadi teman-teman, saya bilang sebagai agent kita sudah tadi, sebagai calon nasabah kita sudah bisa. Tapi kalau Anda mau apa? Mau rekrut, itu karena apa? Kita berpikir ini adalah bisnis untuk apa? Jangka panjang. Kalau Anda tidak rekrut, berarti bisnis Anda itu cuma sampai di situ. Income yang paling gede itu sebenarnya Pak, itu datang dari mana? Itu dari Anda yang rekrut. Maka saya bilang sambil berjalan kita tetap apa? Tetap rekrut. Maka sering terjadi, saya lebih mengutamakan untuk apa? Untuk selling, atau mungkin saya mengutamakan untuk apa? Untuk rekrut. Teman-teman, kalau saya bilang selling sama dengan rekrut, saya menjalankan waktu dengan apa? Dengan bersamaan. Nggak ada yang saya bilang saya concern dulu di apa? Saya concern dulu di recruiting, ya. Saya concern dulu di selling juga. Sampai hari ini saya tetap menggunakan waktu yang bersamaan. Tergantung dari bagaimana kita apa? Kita menggunakan waktu. Hah? Ya. Dari pertama sampai hari ini, Pak. Ya. Nah, kalau yang Bapak minta itu 4, penampilan ada, kemauan ada, jujur ada. Nah, mau kerjanya itu maunya yang cara instan. Pertama kan kita nggak tahu, maunya mau kerja. Habis itu maunya dia berpikir yang instan, begitu sulit mundur. Tapi sudah nggak mundur, maju mundur. Kita lakukan Pak. Teman-teman, kenapa banyak itu yang keluar masuk? Ya. Teman-teman kalau misalkan contoh, kalau misalkan contoh ada yang tidak concern dengan recruiting, Anda boleh keluar loh. Ya, saya mau bimbing adalah orang yang mau jadi leader. Ya bisa contoh Anda sudah boring, Anda tidak mau rekrut, tapi Anda cuma untuk concern di sharing, Anda boleh keluar loh. Ya, daripada keluar masuk kita nggak bagus, benar nggak? Yang saya mau, kalau memang teman-teman mungkin Anda sudah concern, sudah dapat arahannya dari sharing, Anda boleh keluar. Tapi kalau Anda mau belajar tentang recruiting, saya masih kasih apa? Saya masih kasih ilmu. Tapi kalau misalkan contoh, udahlah, saya sudah belajar tentang sharing, Anda mau keluar juga nggak apa-apa. Mau 1 orang pun saya ajarin loh.
Jadi saya nggak pernah khawatir. Ya, jadi tadi pertanyaan teman-teman, kenapa banyak orang yang apa? Kenapa banyak orang yang mereka tidak bertahan di bisnis apa? Di bisnis prudensial. Karena apa? Ketika kita rekrut teman-teman, mereka kita bicara tentang how-nya, bicara tentang bagaimananya, ya, bagaimana. Tapi ketika kita ketemu, ya, ketika kita recruiting bukan bicara tentang how-nya, tapi kita bicara tentang why-nya. Mengapa kita harus ada di prudensial? Saya beri contoh, kalau misalnya contoh dia sebagai seorang karyawan, teman-teman, ketika kita sebagai seorang karyawan, ya, Anda bisa hitung gaji dia seperti apa. Mau hitung di bisnis yang lain pun boleh, ya. Anda 1 tahun kalau Anda kerja atau bisnis apapun, kira-kira income berapa? Ini berapa? Hitung aja selama 5 tahun, 3, 4, 5. Nah, nanti total di sini berapa? Nah, kemudian saya bilang kenapa Anda harus ada di prudensial? Ya, yang pertama, tadi saya katakan income-nya kita tetap dengan ini porsi yang sama, ya 10. Kemudian yang ketiga ini 20 juta, kemudian yang keempat 40 juta, kemudian yang kelima berapa? 100 juta. Nah, teman-teman, ini yang saya katakan, dia sebagai karyawan, dia sebagai seorang bisnis dan lain sebagainya. Ketika dia sudah tahu mengapa dia ada di prudensial, dia akan bertahan. Apapun yang terjadi, kalau dia sudah tahu kenapa dia ada di prudensial, itu dia akan bertahan. Tapi kalau misalnya contoh, dia tidak tahu di prudensial, cuma aduh bagaimana kita ada di prudensial, dia nggak ketemu why-nya. Yang paling penting ketika kita recruiting, kita harus temukan yang namanya adalah why-nya. Ya, why-nya itu yang paling penting. Mengapa kita ada di prudensial? Ya, ketika kita rekrut pengusaha, teman-teman, rekrut pengusaha, orang yang sudah punya penghasilan 100 juta, itu sudah biasa. Maka ketika kita rekrut pengusaha, yang selalu saya tanamkan apa, teman-teman? Ini saya bicara tentang misi. Misi dulu. Teman-teman, di sini ada yang sebagai pengusaha? Ada yang sebagai pengusaha? Ada? Ada? Oke, sopo. Sopo. Berapa? Boleh kok. Di sini saya coba apa? Saya coba rekrut. Ya. Oke. Silakan maju. Kembali lagi kok. Monggo. Ya. Monggo. Oke. Saya anggap Bapak Pak Koko sebagai apa? Sebagai usaha. Kok usaha apa? Oke. Oh, kalau apa? Kalau kita punya usaha yang namanya penghasilan 100 juta, itu sudah biasa. Saya juga punya penghasilan di atas 100 juta. Kok juga pasti penghasilan sudah di atas apa? Sudah di atas 100 juta. Benar nggak, Kok? Oke, teman-teman, saya menemukan dia sudah punya penghasilan 100 juta atau belum? Nah, kalau misalkan dia bilang apa? Oh, belum. Saya nggak tanya sekarang berapa kok? Ya. Tapi saya bilang kok, kalau misalkan contoh lah, Kok sebagai pengusaha, kemudian anak buah Kok loyal, ya sangat loyal, semua dibantu oleh anak buah Kok. Begitu dia pensiun Kok karena dia sangat loyal, Kok rela nggak kasih untuk uang pensiun sebesar 1 miliar? Ya sayang ya sayang lah. Maka saya bilang kok bisnis ini karena apa? Kita menjalankan misi kok. Saya bilang ketika kita bisnis sendiri, bisnis yang tradisional, kita mau memberikan 100 juta, memberikan 1 M dengan anak yang membantu kita sudah sangat kaya atau kita sayang. Ya, tapi bisnis ini kok sebenarnya Pak, kita adalah mencetak orang-orang yang apa? Untuk bisa punya penghasilan 1 bulannya adalah 100 juta. Jadi misinya teman-teman yang kita sentuh apa? Adalah misi untuk membantu apa? Membantu orang lain. Bukan masalah duit 100 juta, duit 100 juta itu apa? Itu masih gampang. Ya, kalau orang bisnis 100 juta itu kecil. Ya, tapi misi untuk membantu apa? Untuk membantu orang lain. Ya, kok misi kita kok, kita apa? Kita membantu orang lain. Kita punya karyawan, kita punya anak buah, kita juga punya penghasilan 100 juta. Ketika kita sudah ada di level di atas, seperti saya sama Koko, melihat anak-anak kita kok punya penghasilan 100 juta, perasaan Koko seperti apa? Ya, pasti perasaan mereka lebih bahagia sekali. Ya. Tapi
Ada nggak kok bisnis yang lain yang bisa membantu orang lain, yang anak buah Koko bisa dikasih setiap bulan 100 juta, 100 juta, 100 juta? Belum pernah dengar ya? Maka saya bilang kok, di sini kita cetak untuk menjadi apa? Untuk membuat orang lain menjadi apa? Lebih kreatif. Nah, kalau kita kok anak buah kita ternyata anak buah kita punya penghasilan 100 juta, kemudian 100 juta, semua udah 100 juta kok. Penghasilan sebagai seorang owner, Koko sebagai seorang ownernya, berarti penghasilan kita pun apa? Kita itu. Pasti kita setiap saat apa? Itu pasti naik. Nah kok, begitu kita sudah lihat anak buah kita Pak, kita lihat anak-anak kita sudah punya penghasilan 100 juta, 100 juta, 100 juta. Pasti kita apa? Kita ini. Orang bilang apa? Kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Di sini kalau kita selamat di dunia, kita selamat di akhirat. Ya. Nah kok masih punya visi nggak kok? Kalau kita lihat mimpi kita membantu orang-orang, ya orang-orang yang di bawah kita, dia sudah sukses semuanya, ada nggak kok visi yang lain? Mungkin suatu saat Koko pengen punya hotel, atau mungkin Koko pengen bisnis yang lain, travel dan lain sebagainya, ada? Atau Koko pengen mungkin suatu saat kita bikin satu yayasan? Ya. Ya. Karena kadang-kadang gini kok ya, kita di dunia kita sudah istilahnya income kita sudah oke lah, ya. Tapi pasti kita ada segi rohaninya. Mungkin suatu saat kita juga ingin punya yayasan, kita punya properti dan lain sebagainya. Benar nggak kok? Kok sebenarnya apa? Saya sama Koko itu visinya sama loh. Ketika saya sudah punya uang banyak kok, saya juga pengen buat sekolah itu sekolah gratis kok. Ya, itu sosial. Jadi kita kok bukan hanya misi, tapi kita punya visi yang sama. Kita bisa bikin rumah, kita bisa bikin gedung, kita buka. Ini semuanya kita samakan apa? Visi. Nah, teman-teman, ketika saya menarik orang yang sudah punya yayasan, saya cuma bicara tentang apa? Visi. Umurnya 58 tahun. Ya. Tapi saya sentuh dengan visi, saya sentuh dengan misi, saya sentuh dengan apa? Visi. Dan dia orangnya, teman-teman, itu pemilik yayasan, dia kerjanya di luar negeri, itu udah puluhan tahun. Dia bilang, pertama kita mau cari teman-teman. Tapi begitu saya sentuh dengan visi ini tadi, ya, visi baru misi, misi baru apa? Baru misi. Teman-teman ternyata apa? Orang itu tidak suka. Dan akhirnya Pak, gabung 1 tahun. Ya, orang umurnya itu sudah 58 tahun. Pertama, kemarin startup Beijing, dia juga datang. Ya. Sekarang dia sudah dipromosi untuk dia manajer. Dan semangatnya teman-teman, umur 58 tahun. Ya, kadang-kadang kita kalah semangatnya dengan yang sudah 58 tahun. Jadi rekrut orang pengusaha teman-teman, kita bicara tentang uang yang 100 juta karena mereka sudah punya, tapi kita bicara tentang misi, lalu kita ketemu dengan yang namanya adalah visi. Visi kedepannya seperti apa? Kita samakan. Ya. Saya menyamakan, yang saya rekrut adalah orang direktur, sama kondisinya seperti itu. Orang komisaris sama, saya menggunakan apa? Visi. Begitu saya sentuh dengan visi, kita samakan visinya. Kemudian apa? Untuk mencapai visi kalau kita butuh apa? Kita butuh uang. Tapi saya bilang uang bukan segala-galanya karena uang sudah punya penghasilan berapa? 100 juta rupiah. Ya, saya bicara tentang visi. Dan akhirnya teman-teman itu ada yang komisaris, mereka umur sudah 53 tahun, mereka juga apa? Mereka full potential. Yang sudah pemilik yayasan 58, mereka juga pindah ke apa? Potential. Jadi apapun yang terjadi bukan karena pangkat, bukan karena saya sudah menjadi seorang AM, tapi teman-teman yang paling penting adalah apa? Anda harus punya yang namanya kemampuan. Anda harus punya yang namanya adalah keterampilan. Dan saya pakai cerita. Untuk mengakhiri ini, saya pakai cerita. Ya. Atau mungkin masih ada pertanyaan? Oh? Oke, saya pakai cerita. Ya. Tadi kan Pak Sumeri ngomong Mailing dan Redwood sama, ya. Saya kira ada juga untuk ide baru dan ini itu bagi waktunya. Oke, teman-teman saya bagi waktu. Ketika saya bagi, ya, saya rasa itu tergantung dari visi Anda. Maunya seperti apa? Ya. Kalau saya terus terang, karena saya mau punya penghasilan yang tinggi, saya masih bisa sharing, saya masih bisa Pak
tergantung. Tapi kalau sudah jadi leader, Anda bisa fokus dengan apa? Dengan rekrut. Tapi saya kembalikan ada di dalam diri Anda. Ya, saya nanti pasti salahkan sama leader Anda, tapi saya kembalikan ke diri Anda. Yang paling penting saya sharing apa yang ada di dalam diri saya. Ya, ketika saya jadi PM, saya masih bisa kok mengubah dua-duanya. Ya, artinya apa? Selasa, saya fokus temani apa? Temani itu Selasa sama kami. Kita temenin aja. Ya, Selasa sama kami. Selebihnya saya pakai untuk apa? Jadi jualan, penting nih, tapi tetap dengan menggunakan itu aja. Saya tetap kok, ya, mau PCC juga bisa, ya, mau startup pribadi juga apa? Juga bisa kok. Ya, jadi gampang kan? Ya, teman-teman, saya teringat ketika saya pergi main ke kantor. Ya, anak-anak saya senang kalau saya pergi ke pantai. Ya, kemudian anak saya itu begitu dia melihat balon yang warna merah, dia senang banget. Dia bilang, papa, itu balon merahnya itu dia sudah terbang. Kemudian apa? Papa, kita coba yuk kita kejar balon merah. Kita kejar sama-sama teman-teman. Ternyata apa? Balon merah itu dia sudah terbang sendiri. Kemudian ada balon yang warnanya apa? Yang warnanya biru. Masih ada di apa? Dekat pedagang itu. Papa, yuk kita lihat balon yang biru. Kemudian sama pedagang itu balon biru itu apa? Itu dilepas. Dia sama, dia bisa apa? Dia bisa terbang tinggi. Anak saya bilang, Pak, balon yang biru sama balon yang merah, kenapa dia bisa terbang tinggi? Saya bilang, saya belum tahu. Kita lihat balon yang lain dulu. Ya, ada balon putih. Pak, yuk kita lihat balon yang putih. Ya, balon yang putih sama pedagangnya apa? Itu dilepas. Lepas. Ternyata apa? Balon yang putih itu dia tidak terbang. Tapi dia cuma apa? Cuma terbang biasa-biasa saja. Kita kejar yuk, kita kejar. Kita bisa dapat apa? Balon yang putih. Teman-teman, cerita tentang balon. Kenapa balon yang merah dan kenapa balon yang warna biru dia bisa terbang tinggi? Karena apa? Karena isinya. Kenapa balon yang putih biasa-biasa saja? Itu karena apa? Karena isinya. Jadi teman-teman, kita tidak tergantung siapakah diri kita, ya, tergantung dari isi yang ada di dalam diri kita. Kita mau orang pribumi, kita bisa sukses. Kita mau orang sales, kita bisa sukses. Kita mau orang Arab dan lain sebagainya. Kalau kita punya isi teman-teman, kita bisa terbang tinggi seperti balon merah dan balon warna biru. Ya, jadi semuanya tergantung dari mana? Tergantung dari isinya. Ya. Nah teman-teman, saya mau teman-teman memahami bagaimana cara kita mengisi. Teman-teman, cara mengisi ini, teman-teman kadang-kadang kita terus terang, ya, membangun satu bisnis ini tidak ada jalan yang apa, yang mulus untuk mencapai apa? Mencapai sukses. Kadang kita juga merasa yang namanya apa? Capek. Kadang kita juga merasa yang namanya lelah. Sama teman-teman, saya juga manusia biasa. Tapi setiap kali saya pahami teman-teman, ketika kita merasa capek, ketika kita merasa lelah teman-teman, ini adalah bagian dari proses menuju sukses. Teman-teman, ketika saya ditolak oleh puluhan sahabat, saya ditolak satu demi satu. Ya, saya ditolak gitu teman-teman. Saya sebenarnya juga sakit, tapi saya tetap bertahan. Karena apa? Saya percaya bahwa itu adalah bagian proses menuju sukses. Ketika saya nunggu di salah satu kafe janji jam 9 malam teman-teman, datangnya jam berapa? Jam setengah 2. Ya. Semua lampunya sudah mau dimatikan teman-teman. Ya. Jam 1 musik sudah tidak ada. Kemudian tapi dia bilang saya masih apa? Saya masih di perjalanan. Tapi sambil menunggu teman-teman, apa yang ada di dalam otak saya? Sebenarnya saya mau pulang, saya juga nggak ada masalah kok, biasanya sudah ada kok. Tapi saya ingat, ketika saya menunggu dengan celah-celah yang seperti itu teman-teman, saya pahami dan saya merenungkan apa? Ini adalah bagian proses menuju sukses. Ketika saya ingat teman-teman, itu adalah perjuangan saya bahwa saya ingat ini adalah bagian proses menuju sukses teman-teman. Yang tadinya saya sudah mau pulang, saya nggak mau pulang teman-teman. Saya harus nunggu. Ya, saya harus nunggu walaupun dia datang jam setengah 2. Ketika dia datang teman-teman, ya orang kafe sudah semua tutup, tinggal waktu 1 jam lagi. Saya bilang apa?
kita ada waktu setengah jam lagi karena kafenya tutup jam 2, setengah jam lagi kita gunakan waktu dengan apa maksimal. Teman-teman, bukan masalah closing jadi saya tunggu itu cuma closing berapa? Cuma closing 500.000. Jam 9 sampai jam 2 baru apa? Baru selesai. Tapi ketika saya menunggu, yang saya rasakan adalah saya menikmati. Karena itu adalah bagian proses dari apa? Menuju sukses. Itu yang paling penting teman-teman. Banyak orang yang di sini mereka tidak mau menikmati teman-teman. Banyak orang yang tidak mau menikmati ini adalah bagian dari proses menuju apa? Menuju sukses. Ketika ada nasabah kita yang mau nabung 5 juta, tapi begitu medical check up ternyata apa? Ternyata batal teman-teman. Apa yang terjadi? Kita kadang-kadang kita merasa kecewa teman-teman. Tapi saya menikmati. Karena apa? Itu adalah bagian proses menuju sukses. Ketika ada nasabah yang dia baru nabung 1 bulan, tapi ternyata apa? Langsung nggak mau nabung lagi dan case-nya itu adalah case gede. Saya berjuang teman-teman bagaimana saya memulihkan case seperti itu. Dan kalau saya mau down, saya bisa down teman-teman. Tapi saya ingat melalui adalah bagian proses menuju sukses. Ketika tahun 2002 teman-teman, saya harus berjalan, saya banjir teman-teman dari Bekasi sampai Jakarta. Saya apa? Sebenarnya saya bisa kok istirahat, nggak prospek seperti orang yang lain. Tapi saya enggak. Saya berangkat jam apa? Jam setengah 6 saya harus pergi ke Jakarta dengan naik motor yang saya harus masukkan ke apa? Yang saya harus naikkan ke apa? Ke Gerobak. Tapi saya tahu ketika jam 3 saya sampai di Palmerah, saya tahu teman-teman bahwa itu adalah bagian proses menuju apa? Menuju sukses. Kita pahami teman-teman, apapun yang Anda lakukan di dalam hidup ini adalah bagian proses menuju apa? Menuju sukses. Dan ketika saya naik motor, kemudian ban depan saya apa? Itu kempes. Ya, teman-teman saya di sini, teman-teman ini sudah terperungkap semuanya. Ini sudah putih, keluar darah semuanya. Kalau saya mau berhenti, saya bisa teman-teman. Saya jalan, saya juga saya sakit teman-teman. Ya, kaki saya sampai begini teman-teman. Tiap kali saya ketemu sama orang teman-teman saya sudah begini. Ketemu sisi saya sudah pincang, saya sudah begini. Begitu saya dapat tempat mau saya prospek kaki saya sudah begini teman-teman. Tapi saya ingat teman-teman, ketika saya merasakan seperti itu, saya ditanya sama enciknya, kaki kamu kenapa? Saya bilang kaki saya kemarin saya jatuh dari motor dan di depan saya apa? Saya kempes. Tapi saya tetap harus berjuang. Kenapa? Saya tahu bahwa itu adalah bagian proses menuju sukses. Ketika kita memahami teman-teman di dalam kehidupan kita memahami ini adalah bagian proses menuju sukses teman-teman. Kita hati kita apa? Kita merasa lega. Ketika Anda rekrut agent teman-teman, agent yang kita rekrut teman-teman bukan mereka membuat kita happy kadang-kadang, tapi kadang-kadang yang kita rekrut kita ajak untuk menjadi kaya teman-teman. Kadang-kadang menyakitkan apa? Hati kita. Tapi saya pahami bahwa itu adalah bagian proses menuju sukses. Kemudian teman-teman, ketika Anda temenin agent, saya temenin agent sampai masuk ke jatuh teman-teman. Saya alami. Karena apa? Saya pahami banget kita sama-sama jatuh. Kenapa? Dari apa? Dari motor sebelah saya di apa? Itu kena. Rempet saya jatuh ke kita berdua teman-teman. Sama kok. Tapi saya pahami banget. Kalau saya bilang teman-teman, saya mau keluar dari Prudential bisa nggak? Bisa. Tapi saya pahami bahwa itu adalah bagian proses menuju apa? Menuju sukses. Ketika saya jalan di daerah apa? Di daerah tanah apa teman-teman? Ya. HP saya begitu saya presentasi teman-teman. HP saya dicopet sama orang. Baru saya jadi agent, baru saya punya HP yang pertama kali. HP saya Motorola waktu itu 900. 900 itu mahal banget teman-teman tahun 2001. Begitu saya di apa? Di tanah apa teman-teman? Kaki saya dibayangin orang. Ternyata apa? HP saya sudah apa? HP saya sudah hilang. Kalau saya bilang Prudential buat siap, bisa nggak? Bisa. Tapi saya tidak mengatakan seperti itu. HP saya hilang, saya mengatakan apa? Ada orang yang lebih butuh HP saya. Dan saya akan bekerja keras bagaimana saya bisa dapatkan HP yang baru. Dan teman-teman punya rencana yang lebih. Ya, ketika HP saya hilang teman-teman, saya prospek. Ada orang minta dibuatkan nabung berapa? 2 juta. Nabungnya apa? Itu tahunan. Itu dapat berapa? 4,8. Saya bisa beli HP baru lagi ya. Teman-teman, kekuatan pikiran, kekuatan hati kita itu menentukan kita bisa berhasil atau tidak. Maka teman-teman, saya mau teman-teman setiap dalam kehidupan kita mengalami penolakan, mengalami segala hal, itu adalah bagian proses menuju apa? Menuju sukses. Dan saya katakan teman-teman, sukses adalah perjalanan. Sampai hari ini saya masih apa? Saya masih berjuang karena saya tahu bahwa sukses itu adalah perjalanan.
Sesakit apapun dalam hidup kita teman-teman, kita harus berjuang. Dan saya teringat satu film ini adalah sebagai penutup. Ya, Anda bisa bawa. Karena apa? Orang yang berjuang dengan rasa sakit-sakit karena kita punya tanggung jawab. Film Pelari ini teman-teman, dia punya tanggung jawab untuk nama bangsanya. Dan saya mau teman-teman, Anda lihat film ini sudah tidak lama, ya, tapi ini adalah inspirasi yang menguatkan kita. Ketika kita jatuh teman-teman, kita harus bangun. Ketika kita mengalami masalah dalam hidup teman-teman, kita tetap harus apa? Tetap harus berjaya. Dan film ini teman-teman boleh apa? Boleh lihat sebentar. You know, he had a chance probably to maybe getting a medal there. And I honestly just looked at him before I was a shot. And then obviously I realised I couldn't handle it. And then when the pain sort of died down, I remember where I was and what I was doing. I remember getting quick within a minute in front of me, it's like, get up and start running. I got to a certain limit, I had a whole 50 minutes. I looked across and the guy was finished. And it pretty much hit me that, I'm going to have to say later. I remained it. And to where this no way I would go, because I'm not actually know that actually. He just wants to finish. He's trying to run out of the track to stop him. He's going to tell him, Derek, go. Well, let's put his arms around him. I was just about to try and push him off because I thought it was how I didn't see him sort of jogging behind. And then he said, let me finish, you can stop me now. You haven't got nothing to prove. I said, oh, I haven't. I'll get back into lane 5, I want to finish. Now in the greatest arena in sport, he's getting the chair of the game. I would never want to be in the queue at that time. You know, it was a sad moment. It was you know, a great moment. You know, it was sort of, you know. It's a figure, a picture that just stays in your mind forever because you don't see any athlete have to go through that. You just knew how strong he was and just how much that race meant to him. Oke, teman-teman apa yang kita lihat dari film kita ini? Ya. Dia bukan tugasnya untuk mengawasi, tapi tugas dia harus apa? Bukan karena secara dia sulit, tapi karena mereka tanggung jawab untuk menyelamatkan nama negaranya. Sama teman-teman, ketika kita berjuang, bukan untuk diri kita sendiri loh, tapi kita berjuang sebenarnya adalah untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita loh teman-teman, untuk saudara-saudara kita loh. Ketika Anda berhasil teman-teman, orang akan bangga dengan Anda. Dan ketika Anda mengalami masalah dalam hidup teman-teman, kita lihat pelarinya tadi, siapa yang menolong mereka? Ada orang yang sangat memperhatikan kita. Kita lihat ini adalah orang yang sangat memperhatikan. Walaupun dia jatuh, dia tetap berikan semangat. Dia minta untuk berhenti, tapi dia tidak mau berhenti. Karena apa? Dia ingin sekali nama negaranya dia dikenal. Sama teman-teman. Ketika Anda dalam mengalami kondisi seperti ini, kalau Anda lihat, ini badan yang begini. Sebenarnya ini siapa yang menyelamatkan? Siapa? Siapa? Di dalam bisnis ini, yang menyelamatkan ketika Anda terpancing-pancing dalam proses perjalanan menuju sukses. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan Anda? Ini adalah diri Anda, teman-teman. Ya, saya membangun satu hubungan yang sangat baik dengan Pak Timothy. Karena saya tahu Pak Timothy dia sangat menginginkan saya berhasil. Dan sama teman-teman, leader Anda di sini itu adalah menginginkan dengan hati yang sangat tulus supaya Anda berhasil. Dan tugas Anda bukan untuk mengawali, tapi tugas Anda adalah mengakhiri. Anda harus menjadi orang yang berhasil. Dan saya sangat senang sekali hari ini saya bercerita kepada teman-teman semuanya. Ayo kita sama-sama Roma.
Nanti kita sama-sama kemauan kita wujudkan itu bisa menciptakan masa depan yang kita lebih baik. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat berjuang sampai ketemu di dari tadi mungkin yang diomongin enaknya kok kan closing. Anda nggak pernah tanya gimana waktu dibawa, detailnya kayak apa? Dia pasti banyak dibawa, tapi juga banyak closingan karena dia gila gitu, aktivitasnya gila. Malasnya ini yang kita mungkin masih kalah, ya kita kalah lagi sih. Yang kedua apa? Kira-kira punya kemaluan nggak orang itu? Apa ya? Dia sudah ngasih contoh Susan Boyle kan? Itu kan tentang malu. Yang berikutnya apa? Nanti akal kan dia. Coba lihat, orangnya kecil tapi otaknya besar katanya dia. Jadi nggak mati akal. Yang terakhir yang tadi dari sudah sebutin apa? Mindsetnya mesti jangan negatif, harus tetap positif. Sebenarnya ilmu yang diajarin Pak Suroyo jauh-jauh, tapi ngomong banyak disimpulkan yang 4M ini. Ya, oke, saya minta teman-teman berdiri, kasih close, kita akan nanti beberapa bulan lagi kita akan panggil speaker yang luar biasa juga untuk kasih semangat kita. Semangat lagi!